Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman produksi Rumpun. Perkenalkan saya dari Rumpun dari MAB 58. Nah, di sini saya sebagai tutor semua di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan memaparkan materi tentang pertemuan satu, yaitu sejarah dan ejaan bahasa Indonesia. Nah, gimana sih sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa dan kalian sudah pada tahu. Lalu itu bahasa Indonesia digunakan oleh 250 juta penduduk di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pak Muhadjir Effendi, bahwa ada 350 juta penutur bahasa Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan bertahannya dan berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, faktor-faktor itu adalah yang pertama, kemantapan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Yang kedua, kuatnya semangat nasionalis. Yang ketiga, tersedianya ahli-ahli bahasa yang penuh dedikasi. Yang keempat, sifat demokratis dan mobilitas bahasa Melayu. Dan yang kelima, terjaganya pertumbuhan alam atas kosmologi sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia bukanlah berasal dari bahasa Pidgin atau Kreol bahasa yang pertama kali muncul. Hal ini sudah dibuktikan oleh UKSD. Pada bagian kesimpulannya dikatakan bahwa bukti dan bahasa Indonesia secara sinkronis yakni dengan dialek-alek Melayu dan secara diakronis yaitu dengan bahasa Melayu Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan merupakan Pidgin maupun Kreol. Oke, mungkin Pidgin itu apa sih? Mungkin Mas Baik mau tahu ya. Pidgin adalah alat komunikasi singkat yang digunakan oleh dua pihak perorangan atau kelompok yang mempunyai dua bahasa yang tidak saling berpengertian. Tuh, kita next ya. Nah, ini ada alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sudah banyak diungkapkan oleh pakar-pakar yang itu sama. Hal ini dapat dilihat dari uraian Alek dan Ahmad HP pada tahun 2011 bahwa ada 4 alasan di mana Melayu Riau sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia. Yang pertama, adanya perasaan dijajah oleh suku Jawa yang merupakan golongan mayoritas di Republik Indonesia, baik lain Republik Indonesia. Meskipun bahasa Jawa yang paling penutur di Indonesia, namun Melayu Riau dianggap sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, bahasa Jawa lebih sulit dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau, karena bahasa Jawa memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu halus, biasa, dan kasar, yang digunakan untuk orang-orang yang berbeda dari segi usia, derajat, dan pangkat. Lalu yang ketiga itu Melayu Riau bukan Melayu Pontianak, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Jakarta, dan Kutai, karena suku Melayu berasal dari Riau dan Sultan Malaka terakhir lari ke Riau, serta Melayu Riau lingua franca yang juga sangat mudah dipahami. Lalu yang terakhir itu alasannya adanya kesediaan suku Jawa tentang diangkatnya Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia. Nah, sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bangsa, banyak sekali peristiwa penting yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Peristiwa itu mulai dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga pasca Perang Kemerdekaan. Nah, pasca Perang Kemerdekaan punya banyak banget nih peristiwa penting dan kebijakan yang ditetapkan setiap pemerintahannya, yaitu Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi. Oke nih, kita masuk ke ejaan ya. Ada 13 pemakaian huruf kapital. Itu yang pertama ada awal kalimat. Di sini udah tahu nih, kalau misalkan di awal kalimat itu kita harus menggunakan huruf kapital. Nah, ini ada contoh sederhananya ya. Misalkan ikan gurami sangat mahal. Nah, di awal kalimatnya kita harus menggunakan huruf kapital di huruf I-nya. Dan yang kedua contohnya sawit komoditas ekspor terbesar di Indonesia.
huruf S di sini harus kapital karena berada di awal kalimat. Ada catatan singkat. Singkatan dan akronim yang tidak menggunakan huruf kapital tidak boleh diletakkan di awal kalimat, dan angka pun tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi, kalau di awal kalimat itu tidak boleh langsung angka. Lalu yang kedua, huruf kapital itu berada di awal kalimat dalam petikan langsung. Gimana sih contohnya? Ada contoh sederhana kalimatnya. Misalkan asisten praktikum berkata, nah sesudah petikan langsung, dalam petikan langsung kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Setiap sehabis petikan kita langsung tulis huruf kapital. Lalu yang kedua pun juga gitu ya. Ini ada contohnya, jangan menyiram tanaman pada siang hari. Nah, di depannya itu juga harus huruf kapital. Nah, yang ketiga itu unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, dosen kami bernama Siti Munaroh. Nah, ini nama orangnya di sini harus sama-sama huruf kapital. Siti S memakai huruf S-nya besar dan Munaroh pun M-nya pakai besar. Lalu contoh yang kedua, kalimat yang kedua itu, sapi sangat banyak dipelihara di kandang sekolah vokasi dan penjagaannya sangat telaten dan ulet sehingga kami panggil beliau Pak Ulet. Ini termasuk julukan, sehingga kami panggil beliau Pak Ulet. Uletnya itu walaupun julukan, jadi kita harus menggunakan huruf kapital pada awal namanya. Nah, catatannya huruf kapital tidak dipakai pada nama orang jika nama itu menjadi nama jenis atau satuan ukuran. Lalu huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama yang bermakna anak dari. Contohnya guru dan fan. Lalu yang keempat itu ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan nama-nama serta kata ganti Tuhan. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya yang pertama ada mahasiswa IPB yang beragama Islam, Kristen, Katolik, juga Hindu, dan Konghucu. Tentunya di sini juga pada tahu ya, untuk penggunaan agama kita harus menggunakan kapital di depannya. Islam, Kristen, K-nya Katolik, untuk budayanya, H Hindunya juga besar ya semua, dan Konghucu. Lalu ada lagi contohnya, sebelum dosen dan perkuliahan dimulai, mahasiswa Muslim memulai dengan membaca Al-Quran. Karena ini nama kitab suci dari umat Islam, maka hurufnya menggunakan huruf kapital di A dan. Lalu contoh yang ketiga, mahasiswa IPB percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan mereka selalu berdoa kepadanya. Tuhan hurufnya kapital, M-nya kapital, E-nya kapital, dan nya. Kan kata nama-nama serta kata ganti Tuhan ini merujuk juga kepadanya, ya Tuhan. Selanjutnya digunakan di huruf pertama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang. Jadi ada gelar, lalu setelah gelar itu ada nama orangnya, itu wajib menggunakan huruf kapital. Contohnya, Rangkayo Rohana Kudus adalah pejuang wanita dari Minangkabau. Rangkayo R-nya kapital, Rohana R-nya kapital, Kudus K-nya juga kapital. Oke, lalu yang kedua, Haji Agus Salim. Tentunya H-nya memakai huruf kapital. Agus Salim juga kapital karena beliau nama orang. Lalu ini gelar. Profesor P-nya besar, Doktor D besar, dan MSI gelar juga besar. Huruf kapital. Lalu yang keenam, nama jabatan atau pangkat orang. Contohnya gimana sih? Contohnya, salah satu di antara pahlawan Indonesia adalah Jenderal Besar. J-nya huruf kapital, B-nya besar. Kenapa? Karena sesudah gelar ini nama beliau, itu Abdul Haris Nasution. Lalu yang kedua, saat ini rektor IPB adalah Profesor Dr. Arif Satya SPMSI. Di
ditulis dengan huruf kapital karena sesudahnya diikuti oleh nama orangnya, yaitu nama beliau Profesor Dr. Arif SPSI. Lalu yang ketujuh itu ada huruf pertama dari bangsa, bahasa, hari, bulan, dan tarikh. Contohnya apa? Contohnya ada bahasa resmi, jadi ada 6, yakni bahasa Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Di sini sudah dibedain ya, memakai huruf kapital. Lalu contohnya ada lagi, umat muslim berpuasa wajib pada bulan Ramadan. Dan berpuasa pada sunnah pada hari Senin serta Kamis. Jadi hari juga memakai huruf kapital, hari dan memakai huruf kapital. Lalu contoh yang terakhir itu kita perlu berbangga karena bangsa Indonesia mempunyai nama bangsa memakai kapital, adalah bangsa yang besar. Oke, ada catatan kecilnya, huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama bangsa, suku, atau bahasa yang sudah menjadi kata turunan, seperti kearab-arapan atau kebali-balian. Jadi kalau misalkan ini kan kata turunan ya, kearab-arapan atau kebali-balian itu tidak perlu memakai huruf kapital lagi. Lalu yang ke-8 itu huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi, kayak sungai, danau, laut, teluk, pulau, dan gua. Gimana sih contohnya? Contohnya banyak sungai terdapat di Indonesia dan salah satunya adalah Sungai Di. Karena itu adalah nama sungai, nama geografi, maka diikuti dengan huruf kapital, Sungai Di. Lalu habitat ikan adalah Danau Singkarak. Sungai juga, maka ini memakai huruf kapital. Oke, selanjutnya contohnya ada laut terdalam Indonesia adalah Laut Banda. Kapital, Teluk Bayur, memakai huruf kapital. Indonesia terdiri atas beribu pulau, di antaranya Pulau dan Jaya dan Sulawesi semuanya memakai huruf kapital. Lalu, Indonesia terletak di benua Asia dan Australia. Ini merupakan nama-nama geografi. Oke, ada catatannya. Jika ia bukan nama, melainkan hanya kata, tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya kayak gimana sih? Anak-anak suka mandi di sungai. Ini hanya nama. Sungai tidak ada namanya lagi, tidak ada tulisan sungai, jadi tidak perlu memakai huruf kapital. Lalu ada nelayan menangkap ikan di laut, juga tidak ada nih keterangannya laut apa, laut, tidak perlu menggunakan huruf kapital, cukup menggunakan huruf kapital di awal kalimat saja. Lalu catatan kedua, ada nama geografi yang melekat sebagai jenis, dan biasanya nama jenis itu memiliki nama ilmiahnya, tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, contohnya kayak apa sih? Contohnya adalah kacang Arab, rasa kacang Arab. Nah, jenis dari kacang tersebut adalah kacang Arab. Jadi tidak perlu memakai huruf kapital karena dia adalah nama jenis dari kacang tersebut. Lalu talas Padang. Nah, Padang ini tidak perlu huruf kapital karena ini adalah nama jenis dari jenis talas. Dia juga mempunyai nama ilmiahnya. Biasanya itu ada nama ilmiah. Jadi kita tidak perlu menggunakan huruf kapital pada Padang dan Arabnya. Oke, lalu ada juga nama geografi yang melekat sebagai nama produk yang menjadi khas suatu daerah dan produk itu berasal dari daerah tersebut. Nah, kalau yang itu ditulis dengan huruf kapital, kayak gitu sih. Harga rendang Padang mencapai 50.000 per kilogram. Karena ini sudah melekat banget nih, rendang berasal dari Padang. Maka ini nama geografi yang sudah melekat, jadi kita menggunakan huruf kapital. Terus ada lagi nih, bahan utama pempek Palembang adalah ikan. Karena pempek itu berasal dari Palembang dan sudah melekat nih nama geografinya kepada Palembang, ya menggunakan huruf kapital di kata Palembang. Ada apa lagi sih? Nah, ada lagi huruf kapital itu ditulis untuk huruf pertama, hari raya dan peristiwa bersejarah. Juga ini pastinya udah pada sering lihat nih, kalau misalkan hari raya, peristiwa sejarah pasti ya menggunakan huruf kapital. Contohnya apa sih? Umat Nasrani
Ya, tadi kan udah ya, kalau misalkan itu dia pakai huruf kapital. Umat Nasrani merayakan Natal. Natal ini adalah nama hari raya ya untuk umat Kristen tiap tanggal 25 Desember. Lalu rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Ini peristiwa bersejarah. Maka hari dan kata pahlawan untuk P-nya dengan huruf kapital. Lalu huruf pertama nama negara, pemerintahan, dan pekerjaan resmi kecuali kata tugas dan terhadap. Kata tugas dan terhadap. Kata tugasnya dan terhadap. Oke, contohnya ASEAN beranggotakan 10 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Lalu contohnya lagi ada hal-hal yang terkait tenaga kerja diurus oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Ini lembaga pemerintahan. Kapital untuk kementerian, kapital untuk pekerjaan, dan tidak usah kapital kecuali kata tugas seperti dan terhadap. Tidak perlu kapital. Lalu untuk P-nya kapital untuk transmigrasi. Lalu contoh lagi pemerintah, ini pemerintahan juga ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu dalam peraturan Menteri Pertanian, M dan P-nya menggunakan huruf kapital. Oke, nomor yang ke-11. Yang ke-11 itu huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Jika ditulis dalam sebuah kalimat, kecuali kata tugas. Nah, kecuali kata tugas lagi. Tugas apa sih? Sini ke, dari, untuk, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, jurnal Hayati. Jurnal ya. Haynya tentu di awal kalimat bisa huruf kapital, lalu Hayatinya menggunakan huruf kapital. Contoh lagi, buku yang berjudul buku. Pemasaran, P-nya besar, dan konsumen untuk kata tugas tidak, kecuali kata tugas dan tidak perlu besar ya. Konsumen, K-nya huruf kapital. Yang ke-12 itu huruf kapital dipakai untuk huruf pertama singkatan nama gelar. Namun kecuali dokter, hewan, dan nama gelar angkat dan sapaan ya. Contohnya, Profesor Dr. Insinyur Puji Mujono MSc menjabat sebagai kepala K-nya kapital perpustakaan yang P-nya kapital IPB. Contohnya yang kedua adalah Jenderal Haji Soeharto adalah presiden. Lalu yang ketiga itu selamat pagi Prof. Ini kan nama gelar ya, gelar profesor. Nah ini kalimat sapaan yang ada profesor ini nama gelar. Dipakai buat tetap kalau misalkan buat sapaan tetap dengan huruf kapital. Nah, yang ke-13 itu huruf kapital dipakai untuk huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Sih kayak bapak, ibu, adik, kakak, saudara, dan paman ya, pakai dalam penyapaan dan pemacuan. Jadi kalau misalkan kalimat ada kalimat sapaannya, misalkan pak, itu harus kapital. Contohnya, mau kemana diberikan sapaan ya, dengan huruf kapital. Siapa nama bapak? Dengan huruf kapital. Hati-hati di jalan dengan huruf kapital. Oke, ejaan yang selanjutnya adalah pemakaian huruf miring. Nah, huruf miring itu biasa juga disebut dengan huruf italik. Semua juga pasti pada tahu ya. Dalam tulisan tangan ataupun ketikan, huruf atau kata yang dicetak miring biasanya diberi garis satu, garis di bawahnya. Tahu kan ya? Nah, garis bawah itu harus kata demi kata. Jadi itu enggak. Misalkan kita tulis tangan sebuah kalimat, nah itu nggak boleh tuh di garis kalimat, jadi kata demi kata di garis bawahnya. Nggak boleh langsung
terus satu kalimat itu nggak boleh. Jadi kita di garis kata demi kata. Nah, sebaliknya nih, jika kita mengetik dengan menggunakan komputer, itu langsung pakai cetak miring ya. Nah, ini ada pemakaian huruf miring tuh pada ada saat di aja sih. Yang pertama, penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar atau tabloid dalam kalimat dan penulisan daftar pustaka. Contohnya gimana? Buku yang berjudul ini judul buku Pangan dan Gizi untuk Kesehatan. Judul ya ditulis dengan huruf miring. Ditulis oleh Profesor Dr. Ali Komsan MS. Lalu contoh yang kedua, artikel berjudul Khasiat Besar Ketumbar dapat dibaca di majalah Trubus. Jadi huruf miring. Lalu yang kedua itu ada saat tulis ketika penegasan atau pengkhususan huruf bagian kata atau kelompok kata. Gimana sih? Kata yang diawali huruf K, T, T, S. Ini pengkhususan huruf ini. Dia dikhususin untuk dia lagi menyebutkan, nah makanya dikhususin tulis dengan huruf ini. Akan mengalami peluluhan jika mendapatkan impan men. Nah, juga pengumpulan huruf ya, men, kata, bagian kata. Lalu contoh yang selanjutnya, sebanyak 85% responden menjawab sangat setuju. Nah ini ditegasin nih pengkhususan kata penegasan. Sangat setuju bahwa anak-anak mesti dibatasi dalam bermain gadget. Lalu yang ketiga itu kata dan ungkapan daerah atau asing. Para pemimpin seharusnya bukan, ini kan kata daerah, bukan kalimat, bukan kata baku bahasa Indonesia. Jadi kalau ungkapan daerah itu kita harus ditulis dengan huruf ya, belusukan ke kampung-kampung dan kondisi real rakyatnya. Lalu physical distancing, ini kan kalimat asing, bahasa asing ya, jadi kita harus tulis huruf. Lalu yang keempat, nama ilmiah, genus dan spesies. Misalkan Puraja, genus itu Danus Cook. Nah, ini juga harus huruf miring, spesies ya. Deplexipus, nah ini juga di huruf miring ya. Lalu rujukan silang, contohnya gimana sih? Perilaku anak berhubungan positif dengan perhatian orang tua. Rujukan, ini perujuk, kita disuruh lihat ke tabel 3. Ini rujukan, lihat, kita harus lihat di tabel 3. Selanjutnya ada lambang bilangan. Jangan lambang bilangan nih. Angka Arab atau angka Romawi itu lazim dipakai sebagai angka Arab itu apa? Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi ya. Lalu yang pertama itu bilangan tingkat. Pertama itu ada pertama, kedua, ke strip 2, terus ada Romawi ya 3. Lalu yang selanjutnya penulisan lambang bilangan dengan huruf. Contohnya gimana sih? 1 atau 2 kata ya. Saya mempunyai 12. Ini dengan huruf. Lalu yang contoh yang kedua, namun saya hanya ada satu untuk kata untuk cinta. Penulisan lambang bilangan dengan angka. Contohnya perincian. Ini ada contoh perincian ya. Carilah 2 orang yang kau sayang. Rincian pertama 10 orang yang engkau rindukan. Selanjutnya dan 100 orang yang engkau doakan. Namun jangan cari orang yang kau benci. Masuk perincian. Contoh penulisannya seperti ini. Lalu contoh selanjutnya itu penulisan lebih 2 kata. 2 kata berarti itu ribuan ya, hampir ribuan. Ada 1011 alasan bagi orang-orang yang berbuat kesalahan namun tidak ada alasan untuk tidur. Ini contoh penulisannya. Lalu yang keempat ini penulisan lambang bilangan dengan huruf dan angka. Contohnya kayak gimana sih? Ini pergabungan ya. Di satu kalimat ada penulisan lambang bilangan dengan huruf dan angka. Contohnya, tidak ada kesedihan yang mendalam saat melihat 1,5 juta. Kita 1,5 juta digabung ya, bilangan dan angka. Ya, terserang COVID
Lalu nih yang kelima, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Nah, jadi tadi seperti juga di awal, yang hal itu ada catatan kalau misalkan di awal kalimat kita tidak boleh menulis angka. Di awal kalimat kita harus menulis bilangan atau angka dengan huruf. Misalkan 50, kita tidak boleh menulis angka 50, tapi kita tulis dengan huruf 50. Siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang tidak boleh ditulis dengan huruf angka 3, tapi melainkan harus ditulis dengan huruf 3, TIK. 3 pemenang sayembara itu datang ke Jakarta. Nah ini contohnya tadi ya. 2, ini nggak boleh, seharusnya tulisnya seperti itu. 2 dan lalu selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Nah, misalkan kayak gini, susunannya juga bisa diubah dengan kayak gini, balik kalimatnya diubah, tapi tetap sama ya. Panitia mengundang 250 orang peserta. Atau kan kalau misalkan 250 ini ada di awal kalimat kan 250 peserta diundang oleh panitia. Nah itu nggak boleh, kalimat harus diubah susunan kalimatnya menjadi panitia mengundang 250 peserta. Lalu contoh selanjutnya juga di mari itu disimpan dokumen naskah. Nah kayak gini ya, kalimatnya di awal 10.000 gitu. Kita nggak mungkin tuh tulis hurufnya 10.000 atau 250 gitu kan, dengan huruf itu kan terlalu panjang. Kita boleh ubah susunan kalimatnya. Ini 10.850, kita tidak mungkin menulisnya dengan 10.800 gitu. Jadi kita boleh nih ubah kalimatnya, susunan kalimatnya di depannya ditambahkan sebanyak 10.853 wisatawan gitu ya. Kalau misalkan dari 2 angka doang nih bisa diubah dengan, tapi kalau misalkan lebih dari 1 atau 2 kata, 2 angka, kita boleh nih ubah susunan kalimat ya. Selanjutnya apa sih? Ada ejaan, singkatan, dan akronim. Nah, singkatan merupakan bentuk pendek dari 1 kata atau lebih yang dilafalkan huruf per huruf. Penulisan singkatan di tanda baca titik kecuali yang bercetak kapital dan lambang belakang. Akronim merupakan gabungan huruf atau kata yang dibaca layaknya 1 kata, sehingga singkatan dibaca huruf per huruf. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2016, singkatan terdiri atas: yang pertama, singkatan untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat dengan tanda titik setiap unsur singkatan itu. Gimana sih? Nah, ini Aha Nasution, ini nama singkatan ya, singkatan nama orang. Abdul Haris Nasution, ini singkatan. Nah, di setiap singkatan itu kita harus beri tanda titik. Di antara A dan H kita beri tanda titik. Lalu yang kedua, sarjana, SE, sarjana ekonomi singkatan. Di antara S dan E kita taruh huruf tanda titik. Nah, profesor, dokter juga ya ditulis dengan ditandai dengan titik singkatannya. Lalu yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan. Lalu lembaga pendidikan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Tanpa tanda titik. Mana? NKRI adalah singkatan. Gak perlu nih, gak usah huruf tanda titik. Nah, ini udah pada tahu ya. NKRI, PBB, usah pakai tanda titik kalau misalkan singkat. Lembaga, pendidikan, organisasi, ya tanda titik bedanya. Selanjutnya itu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri. Nama diri kayak gimana sih? Misalkan PT ini tuh kadang juga masih bersalah ya. PT itu tidak perlu pakai tanda titik.
pengumuman, SD, KTP. Nah, itu nggak pakai tanda titik. Namun ada catatannya ini. Jika ada nama diri, maka memakai huruf kapital. Misalkan gini, contoh Madrasah Alia Negeri Jakarta. Karena Madrasah Alia Negeri ini atau ini itu ada nama dirinya, alias apa namanya, Man Jakarta. Nah, itu kita setiap kalimat ini pakai huruf kapital. Namun jika tidak ada nama dirinya, kayak Madrasah Alia Negeri, sesudahnya tidak apa namanya, tidak perlu pakai huruf kapital karena dia tidak ada nama diri. Paham ya? Ulang ya. Jika singkatannya ada nama diri, misalkan Madrasah Aliyah negeri apa nih? Negeri Jakarta. Nah, jadi di setiap katanya memakai huruf kapital karena dia ada nama dirinya. Nama diri yang mana sih? Jakarta nama dirinya. Namun kalau misalkan dia ditulis tapi dia tidak ada nama dirinya, nggak usah pakai huruf kapital kayak gini ya tulisannya. Misalkan PT Indofood. Jadi perseroan terbatas, P-nya kapital, T-nya untuk terbatas juga kapital, lalu Indofood. Nah, tapi kalau misalkan Indofood kan nama diri. Tapi kalau misalkan nggak ada nama dirinya nih, nggak ada Indofoodnya, ya udah ditulis aja kayak gitu tanpa menggunakan huruf kapital. Oh, ya. Jika tidak ada nama diri, maka setiap awal kata tetap memakai huruf kecil. Ini tidak ada nama diri, maka huruf kecil semua. Ini ada nama diri, pakai huruf kapital. Lalu yang ketiga itu akronim nama diri terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis kapital tanpa tanda. Misalnya kayak gimana sih? Ini akronim ya, akronim nama diri itu adalah nama diri. Nama diri itu dia nggak ada lagi, udah Badan Informasi Geospasial, ya udah ini nama diri ya. BIN, Badan Intelijen Negara. Nah itu semuanya pakai huruf kapital. Kalau misalkan akronimnya ya, huruf kapital karena dia adalah nama diri. BIN, Badan Intelijen Negara. LIPI, Bagai Ilmu Pengetahuan Indonesia, semua pakai huruf kapital karena dia adalah nama diri. Kenapa sih disebut nama diri? Karena ini adalah nama diri, maka hanya ada satu. Kalau ini kan bukan nama diri, ya ada jenisnya lagi. Misalkan kayak gini, Jakarta, jenisnya mana Jakarta. Misalkan SD, sekolah dasar berapa, nah itu nama dirinya tuh bukan, ini adalah nama diri karena nggak ada jenis lagi. Nah, ada lagi nih akronim. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf suku kata dari deret ditulis dengan huruf awalnya kapital. Badan Urusan Logis. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ini ditulis dengan huruf kapital semua karena dia adalah nama diri. Ingat ya, nama diri. Kalau nama diri pasti huruf kapital. Lalu yang kelima, akronim bukan nama diri. Nah, ini bukan nama diri, berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan kecil. Nah sih, dia bukan nama diri nih. IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas Pusat, Rapim, Rudal, Tilang, ini tidak perlu menggunakan huruf kapital karena dia adalah bukan nama diri. Oke, sekian materinya, kita lanjut dengan latihan soal. Oke, setelah kita bahas tentang materi kerjaan nih, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Oke, yang pertama, apa sih kalimat yang benar dan tepat ejaannya di sini? Nah, kalimat yang tepat ejaan di sini adalah yang di program penghijauan Jakarta berlangsung tahun 1970-an. Nah, kenapa sih yang benar yang di? Biasanya adalah untuk pilihan A salah karena penulisan bentuk maha ya, yang diikuti kata dasar mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata Esa ditulis rangkai, misalkan maha kuasa. Jadi seharusnya itu
serangkai. Nah, ini salahnya karena ini. Lalu pilihan B salah. Kenapa? Karena penulisan bilangan, tadi ya yang kayak kita bahas, penulisan bilangan itu tidak boleh ada di awal kalimat. Seharusnya kalau misalkan mau ditulis itu ditulis dengan huruf 25 atau 25. Nah, pilihan C juga salah karena penulisan huruf T pada kata perusahaan itu seharusnya tidak perlu ada huruf kapital. Yang adalah yang nomor 2. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas telah mengidentifikasi daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang kalimat di atas tidak tepat secara ejaan karena yang A ini kita lihat dulu ya pilihan satu-satu. Yang ini Bappenas merupakan singkatan yang bukan nama diri sehingga tidak harus menggunakan huruf kapital semua. Yang kedua, Bappenas merupakan singkatan nama diri sehingga harus kapital bagian depannya saja. Yang C, Bappenas merupakan akronim yang tersusun atas lebih dari satu kata sehingga huruf kapital hanya di bagian depan. Nah, yang benar itu yang D, karena Bappenas merupakan akronim. Bappenas ini tuh akronim yang setiap katanya diwakili oleh lebih dari satu huruf, ya. Sehingga huruf kapital itu hanya di awal saja. Jadi yang benar itu yang D ya, harusnya itu huruf kapital itu di awalnya aja, nggak perlu semuanya huruf kapital. Nah, nomor 3, soal nomor 3 itu kesalahan ejaan terdapat dalam kalimat, kita lihat dulu ya satu-satu. Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur terkenal dengan situs selam kelas dunia. Yang B, moko adalah alat musik khas Alor di Tubuh. Yang C ini yang benar. Kalimatnya, wisatawan dapat menyaksikan tarian lego-lego yang dibawakan oleh suku Abui penghuni desa Takpala. Dan itu saat ini ada 42 situs selam di Alor yang telah terdaftar. Kenapa sih yang C itu salah? Nah, pembahasan itu ejaan yang C salah karena pada nama suku Abui dan nama desa Takpala awal tidak diberi dengan huruf, tidak diberi huruf kapital ya kan, seperti yang kita udah tahu ini tadi nih materinya, nama suku, nama desa itu harus diawali dengan kapital. Nah, yang benar itu wisatawan dapat menyaksikan tarian lego-lego yang dibawakan oleh suku Abui penghuni desa Takpala. Oke, nomor 4, latihan soal selanjutnya itu tentukanlah pilihan penggunaan unsur geografis yang tepat. Nah, yang tepat itu ada di A, tapi kita baca dulu semuanya. Yang A itu badak Jawa, jeruk Bali, Sakura. Yang B, apel Malang, batik Pekalongan, harimau Sumatera. Maaf ya penulisannya banyak yang tipe atau tanda-tanda baca masih salah. Yang C itu gajah Lampung, Iran Jepara, sate Padang. Yang D, jalak Bali, karet Jepang, dan asinan Bogor. Nah, pembahasannya kenapa sih yang A yang tepat? Penulisan kata badak Jawa benar, karena di badak Jawa nggak ada huruf kapital ya, karena ini adalah nama jenis badak. Jenis badaknya badak. Bukan nama diri ya, karena ini nama jenis badak. Maka ditulis dengan huruf kecil. Lalu penulisan kata jeruk Bali juga benar, karena itu adalah nama jenis. Ya kan? Sekali lagi, kalau nama jenis itu tidak perlu kapital, tapi kalau itu merupakan nama diri baru huruf kapital, maka ditulis dengan huruf kecil. Lalu soto Lamongan, tulisan soto Lamongan benar karena ini merupakan nama diri. Soto Lamongan ini nama diri. Benar merupakan soto khas dari Lamongan. Nama diri karena dia benar-benar soto khas dari Lamongan. Nah, maka dari itu LY itu untuk Lamongan ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya soal latihan soal terakhir itu, manakah pilihan unsur geografis berikut yang tepat? Nah, yang A itu ada Taman Mini Indonesia Indah, yang B Sungai Mahakam, C Pulau Jawa. Nah, ini semuanya ini sudah benar karena sudah mengikuti huruf kapital benar semua ya. Yang A itu Taman Mini Indonesia Indah benar karena menggunakan huruf kapital semua. Sungai Mahakam, nama diri juga benar menggunakan huruf kapital. Pulau Jawa, nama pulau benar menggunakan huruf kapital. Jadi untuk perlindungan pengguna unsur geografis itu benar semua di option A sampai C. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.